Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, untuk edisi malam hari ini yang mudah-mudahan masih setia bersama kami, terutama bersama frekuensi kami di 101,3 MHz dan juga di saluran streaming kami ya di RRI Sumeneb.net. Untuk edisi malam hari ini pendengar yang mudah-mudahan Anda selalu berbahagia bersama keluarga, diberikan keberkahan terutama nikmat dan sehat ya, dan sehingga kita bisa bersua kembali di jam dan frekuensi yang sama. Tentunya di obrolan komunitas malam hari ini pendengar yang tidak asing dan sering kali menjumpai Anda dengan sains dan juga edukasi dengan beberapa komunitas-komunitas yang selalu aktif menemani kita dan memberikan beberapa referensi-referensi menarik, khususnya juga dari Pro 1 ya, yang malam hari ini saya akan sempatkan menghadirkan narasumber kita terkait dengan topik di mana komunitas kali ini bisa berkesan dari membaca, dan sebelum membaca kita banyak-banyak menulis dulu, seperti ya yang kita inginkan bersama, banyaknya wawasan karena kita tekun menjalani komunitas tersebut pendengar. Nah, kali ini juga dua narasumber yang siap menemani kita malam hari ini di obrolan komunitas bersama Kata Bintang. Kata Bintang ini sepertinya dia kurang begitu paham ya. Tapi yang pasti Kata Bintang ini bergerak di bidang banyak karya tulis ataupun juga karya baca yang barangkali banyak diminati oleh para mahasiswa ataupun juga beberapa usia yang masih aktif ya menekuni di bidang-bidang tersebut pendengar. Nah, topik untuk edisi malam hari ini di Ngobras adalah galaksi di tahun 2025. Nah, seperti apa? Kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan obrolkan ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio kita malam hari ini pendengar dengan dua narasumber. Yakni ada Ibu Linda. Ya, Ibu Linda ini sebagai PJ Media dan juga pemasaran di bidang Kata Bintang pendengar. Kemudian juga yang cowok ganteng duduk di sebelahnya ini adalah Pak Acung Malolo ya. Pak Acung Malolo bisa lebih dikenal Malolonya atau Pak Acungnya nanti? Acung. Pak Acung ya. Oke, beliau ini dari Kata Bintang pula pendengar di bagian sekretaris 2 ya. Dengan topik malam hari ini Galaksi 2025 kita akan kupas tuntas di obrolan komunitas. Oke. Selamat malam Bu Rinda. Selamat malam Mas Ferdi. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, salam kenalnya kita langsung ya di udara ya. Oke, sebelum saya ngobrol nih Bu terkait dengan topik yang kita akan bawakan malam hari ini adalah Galaksi 2025. Mas Acung ini sudah hadir di kebersamaan kita juga nih ya Bu ya. Iya. Oke, selamat malam Mas Acung. Oke, selamat malam Bali. Sehat ya kabar malam ini ya. Baik. Oke, emang malam-malam nggak ada aktivitas apa-apa ya? Kok Ya, bisa hadir ya? Banyak juga. Banyak ya agendanya ya. Oke deh. Beliau berdua menyempatkan diri untuk malam hari ini akan membahas tentang Galaksi 2025. Galaksi 2025 apa ini sebenarnya ya pendengar ya? Saya akan tanya dulu sama Bu Linda nih selaku PJ nih. Bu Linda, ini Galaksi 2025 atau kita mau bahas dulu Kata Bintang? Kata Bintang ini apa nih sebenarnya nih? Oke. Kata Bintang itu Mas Ferdi adalah komunitas penulis yang ada di Sumeneb dan
sudah aktif dari kita usianya sudah 5 tahun gitu 5 ya. tahun ya. Udah usia 5 Oke. tahun dan ini anggota komunitas ini terdiri dari berbagai macam background gitu ya. Ada yang guru, ada yang bisnis, tetapi memiliki kecintaan yang sama yaitu menulis. Menulis baik itu di bidang fiksi ataupun non fiksi. Nah, oke. Sudah bergerak sudah 5 tahun nih ternyata pendengar dan pemirsa ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Linda. Nah, ini kata bintang berasal dari orang yang suka menulis begitu ya. Oke. Dari kata kunci itu ada 3 kategori yang mungkin bisa didefinisikan ya, dari fiksi atau dari apa tadi yang sudah disebutkan, mungkin bisa dijelaskan nih. Baik, di komunitas Kata Bintang itu anggotanya terdiri dari teman-teman yang seperti Linda sebutkan tadi. Jadi berbagai macam latar belakang, ada yang profesinya guru, ada yang juga suka bisnis gitu Suka ya. bisnis ya, Tetapi oke. memiliki kecintaan yang sama yaitu menulis. Dan di antara kami itu ada yang fokus menulisnya di puisi, ada juga yang fokusnya menulis di fiksi seperti cerpen dan novel, Novel ya, seperti itu. oke. Kemudian ada juga teman-teman sebagian yang memiliki kesukaannya itu menulis di karya ilmiah. Karya ilmiah ya. Betul. Ini kalau yang guru ini cenderung atau condong kemana nih karya tulisnya di? Kalau guru ya seperti yang Linda bilang barusan ya, karena memang kecintaannya nggak sama. Iya, karena Kecintaannya sifatnya nggak memang sama. cenderung ke pendidikan gitu ya. Oh iya, ya ada yang karya ilmiah, ada yang ke fiksi. Oke, kalau ke fiksi ini seperti apa nih gambarannya nih? Kalau ke fiksi ada yang cerpenis, ada yang novelis. Jadi mereka karya-karya tulisnya, karya-karyanya lebih ke karya-karya fiksi seperti itu. Oke. Dan bahkan sebagian dari anggota komunitas Kata Bintang itu sampai saat ini pun tetap aktif di cerita anak misalnya ya. Cerpen ya. Cerita anak, cerita anak. Jadi cerita anak 2 bahasa. Ya, ini juga biasa di Kalau cerita anak biasanya ada 2 versi, antara sedih dan tertawa pastinya ya. Iya tentu. Cuma tantangannya kalau cerita anak itu kan apalagi 2 bahasa ya. Ya, kita orang Madura, saya orang Madura sendiri gitu. Kadang kalau harus nulis pakai bahasa Madura kan ya ada tantangan tersendiri lah ya. Betul, karena tidak mudah ya. Karena untuk, tidak mudah, betul. Translate bahasa Maduranya ini bisa lebih paham ke bahasa Indonesia ya semua. Tapi yang menjadi tantangan khusus ini untuk karya tulis seperti anak-anak ini bisa memberikan inspirasinya dalam bentuk karya tulis ini seperti apa nih Bu? Apa kita langsung kontak langsung bersama anak-anaknya sendiri atau kita masih mencari info-info dari keluarganya gitu? Kalau karya tulis, biasanya gurunya dulu yang mempelopori gitu ya kegiatan di sekolah apa yang akan diteliti seperti itu. Oke. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di sekolah termasuk ekstrakurikuler mungkin yang bisa dipublis gitu ya. Oke, siap deh. Mas Acung masih bersama kami ya? Siap. Wah, sepertinya Mas Acung di bagian sekretaris nih. Oke, sekretaris 2. Ini berarti ada sekretaris satunya ini ya? Ada. Oke. Ada Mas Acung ini lebih lama daripada Linda di komunitas Kata Bintang, Mas Herdi. Oke, siap deh Mas Acung. Menurut Mas Acung nih, kalau di sekretaris ini bagiannya nih seperti apa nih kolaborasinya nih? Iya, secara umum kan kalau sekretaris itu mencatat, menulis dan sebagainya. Tapi saya pribadi kan melebihi itu. Artinya kapasitasnya melebihi sekretaris lah mungkin. Lebih ke aksi aja kalau saya. Kan ada sekretaris 1, sekretaris 2 gitu. Jadi saya hanya membantu saja di sekretaris 1. Sebenarnya komunitas Kata Bintang ini lebih ke arah literasi. Literasi, gitu. betul. Literasi itu kan banyak umumnya. Ada literasi ekonomi, literasi digital, literasi apa saja, semuanya bisa dibuat literasi seperti itu. Cuma kalau komunitas Kata Bintang ini yang sudah hampir 5 tahun jalan, sudah banyak kalau karya tulis itu baik puisi, cerpen, semacam antologi ataupun solo tulisannya, terus karya ilmiah dan sebagainya. Dan mereka-mereka yang di Kata Bintang itu juga sudah tidak asing di Sumeneb, bisa dikatakan suhunya lah di Sumeneb seperti itu. Kami kan hanya pengurusnya seperti itu. Kalau kita berbicara tulisan sekarang sepertinya
banyak beralih tulis ya, bukan tulis tapi ketik ya. Ya. Dan itu Mas Ferdi, kami juga dari Kata Bintang dengan sangat bangga, sangat bahagia mau menginformasikan ke Mas Ferdi dan teman-teman semuanya bahwa Kata Bintang sudah rilis majalah Kata Bintang. Kata Bintang yang juga sudah dirilis tanggal 30 September kemarin, bisa dibaca secara umum dan itu gratis aksesnya. Siap. Per hari ini udah lebih dari 2.000 views. Kuncinya harus punya paket ya. Betul. Galaxy 2025. Ini menurut pandangan Mas Acung ini terinspirasi dari mana nih Galaxy 2025? Apa nih sebenarnya nih Galaxy 2025 nih Mas Acung? Ya awalnya itu kan kita melihat, saya pribadi waktu itu baik guru ataupun murid dan sebagainya itu ya paling tidak kan harus banyak membaca gitu. Melihat fenomena semakin ke belakang, semakin era digital yang buku mulai banyak ditinggalkan dan sebagainya, terkesampingkan, lebih banyak di main HP dan sebagainya seperti itu. Jadi kami terinspirasi di situ bagaimana minat baca paling tidak di tingkat bawah dulu, kabupaten lah istilahnya, tidak sampai pusat dan sebagainya. Di tingkat kabupaten itu dengan adanya lomba ini mau tidak mau kan ada inspirasi untuk giat membaca dan sebagainya, baik guru ataupun murid. Kalau guru kan bisa melatih ya, seperti itu. Kalau murid kan sudah praktek membaca. Dengan diadakan lomba kan adanya semangat di situ. Jadi tidak hilang yang namanya minat baca. Makanya event ini dijadikan event tahunan itu. Jadi paling tidak menumbuhkan minat baca di kalangan siswa. Betul. Sejauh ini nih langkah yang sudah sempat menjadi literasi, terutama di tingkat anak-anak dasar. Karena anak-anak dasar ini memang harus ya punya jiwa dan minat edukasi sejak dini. Ini reaksi-reaksi seperti apa nih dari Kata Bintang yang sudah pernah diterapkan nih di berbagai komunitas anak-anak lah, usia dini lah gitu. Pernah kan seperti itu? Kalau di komunitas kami ada yang namanya komunitas junior seperti itu. Nah itu. Di situ sudah berdiri ataupun berjalan efektif sejak 3 tahun kemarin kalau nggak salah. Ada Kata Bintang junior lah istilahnya. Di sini di sana itu bisa membina ataupun melatih dan sebagainya dari segi kepenulisan, dari segi hal-hal lainnya sampai nanti mungkin berkolaborasi dengan yang bidang penelitian, karya ilmiah dan sebagainya. Di Kata Bintang ini kan ada pengurusnya masing-masing, ada penanggung jawabnya masing-masing. Kalau puisi ada PJ-nya, cerpen ada PJ-nya, karya ilmiah ada PJ-nya, event juga ada PJ-nya, semuanya ada PJ-nya. Di situ bertanggung jawab nanti. Ada PJ ini pemasaran nih atau media nih di tengah kita nih. Wah, kalau kita berbicara tentang pemasaran, saya mending jual jambu aja ya Mbak ya. Kayaknya agak rumit gitu ya. Tapi ini menjadi tantangan dan edukasi bagi semuanya gitu ya, untuk mencerdaskan anak bangsa barangkali seperti itu nih. Ini langkah-langkah produktif seperti apa nih yang dijalani, ditekuni selama 5 tahun sampai saat ini nih, seperti Mbak Linda nih, suka dukanya juga seperti apa? Boleh cerita ya? Oke, Linda gabung di komunitas Kata Bintang ini baru 2023 akhir Mas Ferdi. Oh gitu. Jadi usianya masih 1 tahun. Ya lebih paham Kata Bintang dari awal memang ini Mas Acung gitu. Kemudian kayak Galaxy itu pun tercetus berkat beliau gitu. Karena memang kami memperhatikan budaya membaca di anak-anak ini mulai berkurang dengan hadirnya gadget gitu ya. Mereka mulai membaca dan mendapatkan informasi dari gadget masing-masing. Gitu. Jadi akhirnya tercetuslah Galaxy. Nah, Galaxy ini adalah gebiar literasi, apresiasi dan kreasi siswa inspiratif. Apakah khusus juga untuk anak-anak yang terinspiratif dalam kegiatan-kegiatan demikian yang mungkin bisa ditulis atau bisa dijadikan artikel, atau mungkin pengalaman kehidupan kesehariannya juga pun ini bisa juga tercover gitu? Iya, bisa seperti itu. Formatnya seperti apa nih bentuknya? Kalau yang KB Junior, ya kita masuk ke KB Junior ya Mas Ferdi ya. KB Junior ini memang ada yang mendampingi, ada penanggung jawabnya
di Kata Bintang. Dan metodenya biasanya dilakukan pelatihan terlebih dahulu, kemudian penulisan sampai menelurkan karya, menghasilkan karya. Gitu. Kebetulan komunitas Kata Bintang juga ada penerbit. Jadi bisa kami terbitkan sendiri seperti itu. Lengkap dengan SK Kementerian Hukum. Oh gitu ya. Sudah ada semua. Setahunnya Dian ini ada perpus keliling gitu ya ke dinas-dinas ke pendidikan tertentu gitu. Kirain sepintas seperti itu atau memang pemasarannya seperti itu juga mungkin ya? Beda ya? Kalau beda pemasarannya ya, kalau pemasarannya kami Digital. ada website jadi digital. Nanti misalnya ada yang butuh pesan ya tinggal pesan di website kami. Di website-nya saja ya. Oh Ya. gitu ternyata. Kalau Mas Acung nih sekretaris nih yang agak lebih merangkap. Seperti apa nih langkah-langkah di produk junior yang seperti digambarkan tadi itu memang pada pendengar dan juga pemirsa sempat sudah terlintas bisa dipahami mungkin ya. Kalau misalkan junior pasti ada seniornya ya. Iya. Kalau senior ini gimana nih cara untuk mempublis atau juga memberikan masukan, arahan juga edukasinya juga agar bisa minat baca atau tulis ini tetap berkembang. Ya, sebenarnya kalau di Kata Bintang itu supaya efektif dan aktif kan, seperti itu. Kita akan membentuk wadah melalui grup kan, grup komunitas seperti itu. Nah, di situ kita aktifkan masing-masing PJ-nya. Artinya setiap terjadwal apa di situ, umpamanya saya di bagian bedah karya di situ ya. Nah, bedah karya umpamanya seperti itu. Saya yang bertanggung jawab. Dan teman-teman juga yang mengeksekusi. Nah, kalau bedah karya ini sudah rutin sejak awal berdiri sampai sekarang aktif kan. Bagiannya saya itu tiap sekarang 1 bulan sekali. Gitu. Artinya kami mencari anggota untuk menulis, memaksa, menekan. Ya kalau tidak seperti itu kan tidak menulis nanti. Jadi teman-teman yang masuk di Kata Bintang itu kalau sudah bersedia masuk di Kata Bintang, tiba akan gilirannya gitu ya, dipanggil sama Mas Acung, ayo karyanya gitu Mas Ferdi. Jadi karyanya itu akan kami bedah sama-sama. Membedah bukan berarti menyakiti karyanya gitu ya, tapi kita belajar bersama. Dan seperti tadi dibilang juga, ini juga terbuka untuk umum, baik itu yang junior, senior, semuanya bisa bergabung di situ, bisa mengomentari juga. Kalau junior itu cenderung masih menangkap pendidikan ataupun juga masih moral-moral gitu ya. Beda lagi dengan para kumpulan yang senior. Ini pasti sudah banyak karya yang perlu dievaluasi dan juga dieksekusi gitu ya. Terutama salah satu contoh yang dihadapi sama Mas Acung ini pasti juga berhadapan sama pembisnis gitu ya. Kalau pembisnis ini seperti apa nih gambaran tulisannya dan perlu dievaluasi seperti apa agar bisa lebih menarik atau mungkin hanya sekedar usahanya saja real yang ditulis begitu atau mungkin ada saran-saran lain mungkin. Kita bersama-sama di situ. Artinya semacam kalau evaluasi ataupun bedah karya contohnya ya. Di bedah karya ada 1 naskah tulisan atau buku atau karya apalah di situ kita bedah bersama. Di sana pembedah utamanya ada, pembedah lainnya juga ada. Pembedah lain ini terdiri dari para suhunya sudah di situ. Jadi kita bisa belajar di sana. Suhu-suhu ini bagian apanya? Bagian tipe-tipenya atau bagian karakter penulisannya atau jenis tulisan harus seperti apa dan sebagainya. Nah, evaluasinya di sana nanti. Jadi penulisnya itu harus terbuka lah, artinya harus dengan sukarela menerima kalau memang salah harus diakui salah, kalau memang benar ditingkatkan seperti itu. Jadi tulisan itu nantinya jadi pembelajaran bahwa ini yang akan nantinya menjadi semangat untuk lebih baik. Oke. Dan sampai saat ini kan karya buku Kata Bintang sudah banyak kan ya, mulai dari solo, antologi dan sebagainya. Iya betul. Tantangan seperti apa nih yang dihadapi kalau di para pengurus di bidang pembedah ini? Tantangan seperti apa nih yang dihadap? Ya kesibukan masing-masing. Itu ya. Karena kan latar belakangnya Iya, macam-macam ya. Betul. Harus ya paling tidak mencari waktu, momen yang tepat. Kadang kalau kita bicara grup-grup ada yang sepi, ada rame, ada yang semangat, ada hilang sama sekali ya seperti itu. Iya betul. Karena memang kepentingan seperti ini tidak bisa
harus mengorbankan kepentingan yang lain begitu ya, harus bisa menyelaraskan gitu ya. Oke deh. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita di komunitas malam hari ini, kita break dulu sejenak nih, Mbak Linda sama Mas Acung, jangan kemana-mana ya. Oke, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak di obrolan komunitas malam hari ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Sumeneb. Yang pastinya kita masih di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, melekat dua narasumber yang masih mendampingi Dian malam hari ini ya, dengan topik yang sama, Galaxy 2025 bersama Kata Bintang, pendengar. Nah, kita sudah mencermati tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan peruntukannya, mulai dari pendidikan, bisnis juga sedikit banyak digambarkan ya. Dan kita kembali lagi ke topik tadi ya. Dua versi ini akan memberikan penjelasan dari Galaxy 2025. Saya mulai dari Mbak Linda dulu. Dari senior dulu. Oh gitu ya. Boleh, Mas Acung boleh. Yuk. Galaxy 2000 dari segi tujuannya juga, peruntukannya juga, ini seperti apa nih? Bentuk dukungannya juga seperti apa? Galaxy ini sudah kedua kalinya kan ini ya. Di edisi perdana kemarin, tahun kemarin hampir berapa ratus? 250-an. Ya 200 lebih ya, dengan 31 kejuaraan. 1, 2, 3 harapan. Iya itu didominasi SD dan MI kan, sekabupaten. Mereka tertarik karena di video dan sebagainya macam-macam ceritanya waktu itu. Kalau secara teknis dari prosesnya mungkin Mbak Lindanya. Gitu. Bisa dilanjut ya Mbak Linda ya. Oke. Mungkin ada dukungan juga dari pemerintah seperti apa gitu ya. Ya betul. Senang sekali akhirnya bisa melaksanakan Galaxy lagi. Jadi tahun kemarin itu merupakan tahun pertama yang memang pencetusnya ya Mas Acung ini. Mas Acung ini. Jadi waktu itu Linda dan teman-teman yang lain ikutan membantu dan sangat mendukung karena memang melihat latar belakang gitu ya, alasan kenapa kita adakan Galaxy lomba baca nyaring ini gitu ya. Karena memang banyak sekali siswa yang lebih suka nonton di handphonenya masing-masing daripada membaca. Dan kemudian kenapa kegiatan ini dilakukan secara online, karena juga agar siswa tidak merasa aduh lomba ini nggak seru, nggak ada HP-nya gitu. Nggak seru karena nggak ada HP-nya. Biar nyambung dengan kesukaan mereka, akhirnya kita bikin online. Nah di sesi online itu setiap jenis lomba di video dan dikirimkan ke email Kata Bintang. Seperti itu. Dampak positif atau mungkin dukungan dari pemerintah ini seperti apa nih? Alhamdulillah dukungan pemerintah sangat luar biasa. Jadi kami juga diberikan rekomendasi untuk
ada surat edaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan, supaya juga betul, dari Kementerian Agama juga, supaya semua sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama juga bisa ikut serta di situ. Dan sekedar informasi juga, ya tambahan informasi buat teman-teman semuanya, Galaxy ini gratis. Jadi sekolah tidak perlu berpikir, aduh gimana ya gitu. Kalau untuk penerapannya ini bisa di luar jam-jam efektif saat sekolah mungkin. Betul, ya. ya. Bisa dikatakan ini ekstrakurikuler gitu ya? Ya bisa. Oke. Sejauh ini nih dampak positif yang dirasakan oleh siswa terutama nih minat dari kata bintang ini dalam karya tulis gitu. Banyak sekali sekarang ya. Yang sudah kalau berkaca yang tahun kemarin itu kan banyak yang masuk ya, baik WA atau kenapa, bahwa mereka senang dan sebagainya, berlomba-lomba antar teman bagaimana membaca yang baik. Betul. Seperti itu. Oke. Dari pembinaan itu berarti banyak sekali dampak positif yang dirasakan sama siswa gitu ya. Sampai Oke. Sejauh ini Ibu di mana nih? Bluto ya? Lenteng. Oh di Lenteng ya? Sama, Lenteng. Lenteng juga ya. Kalau di Lenteng sasarannya sudah sampai mana ini? Kalau di Sumeneb di mana juga nih? Jadi sasaran kita di Sumeneb itu sekabupaten Sumeneb, baik itu daratan ataupun kepulauan, karena memang edarannya kan sudah dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi memang sasarannya MI dan SD. Jadi Galaxy ini kita kemas seperti sebagai lomba baca. Ada 3 jenis di situ. Ada lomba membaca berita. Jadi ada anak-anak yang akan kita ajak seperti Mas Ferdi nanti gitu. Boleh. Membaca berita, kemudian baca puisi dan baca naskah cerita mini. Jadi lombanya membaca, tidak menghafal. Kalau mendongeng itu kan mereka harus menghafalkan terlebih dahulu. Effortnya kudu luar biasa gitu. Dan kalau lomba baca mereka bisa sambil lalu belajar gitu. Mas Acung di bagian sekretaris 2 nih. Kalau ranah ke kepulauan seperti apa nih sudah luasnya nih Galaxy 2025 nih? Sekarang kan jarak sudah tidak ada hal semakin yang tidak ada jarak di antara kita gitu. Selama sinyal enak, internet enak, kita bisa berkoneksi dengan daratan, kepulauan dan sebagainya. Ya kalau tahun kemarin banyak dari kepulauan. Banyak sekali karena memang kan lebih mudah. Jadi mereka yang dari kepulauan tidak perlu bolak-balik ke daratan. Tinggal kirimkan videonya aja ke Kata Bintang seperti itu. Dan kami itu menayangkannya di platform sosial media juga. Jadi semua teman-temannya dari peserta itu bisa nonton dan dari situlah mulai banyak cerita. Senang mereka ketika ada teman saya nonton gitu. Jadi kesenangannya bukan hanya sekedar membaca akhirnya, jadi tampil juga. Dampak positifnya juga bisa memanfaatkan media sosial ini bukan hanya sekedar main game, uring-uringan saja gitu ya. Karena memang sasarannya dari sejak dini memang harus benar-benar teredukasi anak-anak bangsa kita itu ya, terutama di pendidikan. Asik sekali nih. Ada harapan mungkin yang bisa disampaikan nih, mulai dari Mbak Linda dulu mungkin. Oke, untuk harapan pengen sekali tahun ini lebih membludak lagi karena memang untuk Galaxy yang lomba baca tahun ini kita buka pendaftaran dari tanggal 23 September sampai 23 Oktober dan pendaftaran ini sekaligus masa penyetoran video mereka seperti itu. Siap deh. Terkait dengan Galaxy 2025 ini mungkin ada yang mau disampaikan juga boleh? Oke, untuk Galaxy 2025 boleh ya disampaikan beberapa aturannya gitu ya Mas Ferdi ya, biar sekalian teman-teman yang menyimak ini juga bisa mempersiapkan diri karena memang tenggat waktunya kan masih lama, cukup lama lah 23 Oktober 2025 bisa latihan gitu. Kita Galaxy 2025 ini ada 3 jenis lomba, ada lomba membaca berita, lomba cerita mini, kemudian lomba puisi, baca puisi. Jadi ada 3 lomba. Tingkat ini untuk tingkat SDMI kita bagi menjadi 2 kategori, kategori A dan kategori B. Untuk kategori A itu untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kategori B kelas 4, 5, 6. Jadi dipisah. Ya, sekolah ada yang bisa memaksimalkan kayak tahun kemarin dan saat ini pun boleh gitu ya teman-teman semuanya bisa memaksimalkan karena satu sekolah kami batasi. Ya, kami batasi satu jenis lomba itu maksimal 3 ya. Itu. Jadi kalau mau pasang maksimal bisa sampai 18 peserta dari satu sekolah. Gitu. Ada yang favorit nanti
Yang di favorit video ya? yang terbanyak like-nya Wis. kita apresiasi juga. Ya, apresiasi secara khusus gitu. Siap deh, Mas Acung. Ada yang mau disampaikan gitu terkait dengan Galaxy 2025 dan juga harapannya sekaligus nih. Kami dari Kota Bintang ya berharap semua kalangan yang berafiliasi dengan pendidikan dan penulisan bisa bersama-sama lah untuk memajukan literasi di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu. Itu aja. Oke, simple to the point gitu ya, gerak cepat nih. Siap deh. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di obrolan komunitas bersama Kata Bintang ya dengan topik Galaxy 2025. Mudah-mudahan bisa dicermati dan dipahami untuk semua pendengar dan juga pemirsa yang barangkali minat membaca dan menulis ini memang selalu bergandengan erat dan tidak bisa dipisahkan begitu ya. Baik antara junior ataupun juga senior gitu ya. Termasuk kita semua ya. Masih tetap harus menulis dan berkarya ya. Betul. Oke. Kehadirannya malam hari ini yang memberikan spesial di obrolan komunitas mudah-mudahan memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat bagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net di tayangan di YouTube kami. Barangkali ada komunitas yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan menjumpai kami dengan catatan mengedukasi bagi semua pendengar dan juga pemirsa. Seperti layaknya Mbak Linda dan juga Mas Acung malam hari ini. Terima kasih banyak kehadirannya. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat ya. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.